Informasi yang pertama, ini ada mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku senang apabila Jakarta International Stadium atau JIS dipakai di event Piala Dunia U17 di Indonesia. Anies menilai semua fasilitas yang ada di JIS sudah cukup bagus. JIS menurutnya bisa menampung hingga 80.000 penonton dan memiliki fasilitas mewah lainnya. Sebagai catatan, FIFA sudah melakukan inspeksi ke JIS selama 3 jam pada Sabtu lalu. Inspeksi dilakukan secara tertutup. Ada 3 fokus kunjungan FIFA ke JIS, yaitu kesiapan venue termasuk main venue dan lapangan-lapangan latihan, pengecekan kualitas venue yang berada di pitch management atau lapangan dengan lebih spesifik soal jenis kondisi rumput dan pelayanan tim termasuk akomodasi untuk para peserta Piala Dunia U17. Ya, di informasi berikutnya, ini tadi ada Happy sekarang yang terancam dari berita mancanegara. Ada Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut sedang mengalami pemberontakan baru setelah sebelumnya pengumuman pemberontakan diberikan kelompok Korps Sukarelawan Rusia atau RVZ atau dikenal juga lainnya begitu ya, yang Wagner. Kali ini penggolakan pecah di wilayah Crimea yang dianeksasi dari Ukraina 2014 lalu. Direktorat Utama Intelijen Ukraina atau GUR melaporkan konfrontasi yang berkembang antara penduduk Crimea yang pro-Ukraina dan militer Rusia. GUR menulis di saluran telegramnya bahwa penduduk ini secara sistemis menyerang pangkalan militer Rusia dengan bom Molotov di Crimea. GUR mencatat penahanan dan penangkapan massa telah terjadi. Mereka mengatakan bahwa sebagian besar dari yang ditangkap adalah perwakilan dari orang-orang Tatar Crimea, etnis minoritas Muslim yang berasal dari wilayah tersebut. Hal ini pun mendapat tanggapan pengamat Jason J. Smart yang mengatakan bahwa informasi ini menunjukkan Crimea bukanlah benteng dukungan pro-Moskow. Ini berbeda seperti yang sering dikatakan Rusia kepada dunia. Di informasi berikutnya masih soal mancanegara. Pelaksanaan Undang-Undang Anti-Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation bisa berdampak besar terhadap Uni Eropa termasuk industri coklat mereka. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Uni Eropa yang dikemas dalam The European Green Deal dengan target mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030. Begitu diimplementasikan, ini bakal berdampak pada komoditas pertanian tanah air, termasuk salah satunya coklat. Akan tetapi, bak senjata makan tuan, Uni Eropa dinilai bakal terdampak dari kebijakan yang mereka buat sendiri. Pasalnya, Uni Eropa mengkonsumsi produk yang dilarangnya. Sudah bukan rahasia umum bahwa masyarakat Eropa sangat menyukai coklat, baik dalam bentuk padat maupun dalam sajian minuman hangat. Kita ke informasi yang terakhir. Media asing memuat opini terkait Indonesia. Kali ini dilakukan oleh Nikkei Asia yang menyinggung pemerintah Presiden Joko Widodo soal investasi kendaraan listrik atau EV. Artikel opini berjudul Tesla's Move into Malaysia should be a wake-up call for Indonesia dimuat. Tak tanggung-tanggung, penulisnya adalah Kamar Dagang Amerika Serikat Indonesia, Eileen Newman. Meski Indonesia adalah pengembang awal untuk budidaya industri kendaraan listrik di Asia Tenggara, Tesla malah mendirikan kantor pusat regional di Cyberjaya, Malaysia bulan lalu. Padahal bukan rahasia lagi, RI telah melakukan pendekatan yang signifikan. Dikatakan juga dalam kutipannya, Presiden Joko Widodo pasti merasa cemburu karena dia telah lama merayu Tesla.